Hidayah itu ada yang walaupun dia udah siap nggak diberikan. Terus yang berarti ada yang udah diberikan tapi dia masih nggak gerak gitu. Iya. Nah, waktu itu gue ngobrol sama Ustaz Flexio, dia berkesimpulan ya memang mungkin baru dapat hidayahnya sekarang untuk lu gerak. Orang kalau nggak dikasih, yang ngasih hidayah itu datang bukan karena lu minta, hidayah itu diberikan. Yang berarti kalau misalnya belum ada, ya emang belum waktunya gitu. Tapi sekalinya dapat, ya udah lu gerak gitu. Dan sekarang kesediaan gue untuk buka Al-Quran tuh jauh lebih sering daripada dulu. Walaupun modalnya tetap penasaran. Itu pun gara-gara Ustaz Flexio ngasih tahu sesuatu yang nggak pernah kepikiran. Apa? Dulu gue ngeliat Al-Quran tuh adalah buku yang ngasih tahu perintah dan ngasih tahu larangan. Padahal ternyata Solusi. Kalau lu bingung soal apa, di Al-Quran ada. udah ini. Oke, sekarang kita wawancara sama Panji Pragiwaksono. Ketujuh kalinya. Pemegang rekor. Iya, rekor loh, 7 kali. 7 kali. Sama Nope. Oh, seri ya? Seri. Ini hitungannya tuh kayak Messi dan Ronaldo nih gue nih. Lo Ronaldonya lo. Gue Ronaldo. Lo Ronaldo, kalau Nope emang Messi. Iya. Messi itu kan emang gifted, berbakat. Berbakat. Kalau Cristiano Ronaldo modal kerja keras. Iya. Mirip tuh gue. Jadi suara lo aja masih suara bangun tidur. Ngantuk memang. Harus gue akuin. Tahu nggak? Gue kan nge-track tidur gue ya. Iya. Tidur gue hari ini atau tadi malam itu 8 jam 44 menit, hampir 9 jam gue tidur. Itu lama. Iya makanya. Enggak, gue tuh emang memastikan pengennya tidur 6 jam tuh udah sedikit sekali. 7 jam kalau bisa, 8 jam optimal, ini 8 jam 44. Kayaknya kan kegiatan lu sampai malam, Ji. Iya makanya. Enggak, hampir semua kegiatan gue selesai sebelum jam 10. Oh. Kecuali kalau misalkan ada malam-malam spesial seperti sedang berulang tahun. Ya. Merayakan. Oh. Ada perayaan. Kan bisa pagi, sore. Enggak, kan gue merayakan dengan nonton live music gitu-gitu. Itu kan biasanya selesai tengah malam. Lo kalau ulang tahun merayakan diri sendiri? Iya, habis keluarga di New York semuanya. Gue merayakan sama anak-anak markas, bukan anak-anak kandung, anak-anak markas Sobika. Soalnya mereka Ya. Halim. Bukan. Ketok-ketok. Ini kalau misalkan suasana gelap bisa dianggap horor. Iya. Lu kan nggak tahu tuh ngetok siapa. Siapa yang ngetok? Samping lagi benerin. Siapa tahu enggak? Siapa tahu samping lu kuburan. Enggak, udah kita periksa. Ada orang yang benerin. Masuk gak ini? Gue bahkan udah siapin mic handheld supaya ini nggak masuk suaranya. Apa cuek aja? Cuek aja. Cuek aja ya. Namanya di Indonesia mah syutingan pasti Iya. ada suara ketok-ketok, Gerinda blah keramik ya. Iya. Tukang lewat. Hari Minggu tuh biasanya tuh kita ngerasa pengen bikin sepi, ternyata ada aja bunyi. Iya, ya nggak apa-apa. Itu wajar. Orang nonton di Indonesia ini pasti. Iya. Iya. Makanya orang kalau nonton vlog YouTube gua, salah satu komentar paling sering muncul adalah enaknya di sana nggak ada suara Gerinda belah keramik gitu. Itu kalau ada suara gitu boleh protes nggak di sana? Nih kalau begini nih, Gue sih kemungkinan tergantung tetangga sih ya. Kalau kita nonton di series-series kan kadang-kadang tetangga atas berisik suka gini, diam lo gitu ya. Jadi mungkin ada juga. Tapi kalau di perumahan gua, katanya lu suka di itu yang alang-alang, apa? ya itu dimarahin. Itu dimarahin. Pokoknya gua di protes tetangga 3 kali aja di New York. 1 alang-alang, 1 batu dari rumah gue jatuh mecahin kaca mobil tetangga gue. Kok batu? Jadi rumah gue kan rumah tua tuh. Lo inget kan? Iya. Kan banyak kayak batu-batu nggak jelas gitu loh, yang suka keluar-keluar gitu. Itu ternyata pas lagi angin kenceng banget tuh jatuh. Gue diketok pintu gue sama tetangga gue. Terus bilang, ini lihat mobil saya, mobilnya mobil sport tua gitu. Kayak Camaro gitu-gitu. Kacanya pecah, terus ini batunya gitu. Terus toleh-toleh nggak ada lagi rumah dia, soalnya rumah yang kayu-kayu gitu. Emang cuma yang nenek itu. Yang nenek itu, rumah nenek, iya. Jadi gara-gara itu terus ganti loh. Gue nyuruh yang punya rumah, kan bukan rumah gua. Oh gitu. Sampai sekarang nggak diganti lagi. Sampai sekarang si nenek-nenek itu masih suka protes. Oh 4 kali deng. Yang ketiga, air buangan dari mesin cuci gua bocor masuk ke rumahnya dia.
Dia Itu protes. tanggung jawab yang punya rumah juga. Yang punya rumah juga. Yang punya rumah akhirnya gue kasih tahu, yang punya rumah datang dia benerin sendiri. Dia beli sendiri pipanya, dia benerin sendiri nggak pakai tukang. Mahal ya Ji ya buat itu. Antara itu atau mungkin emang dia tukang. Lu nggak tahu kan. Lah gimana? Kalau emang dia tukang kenapa? Iya sih. Ya kan bisa-bisa aja kan. Tapi tukang kayak yang di film bokep. Kakar-kakar. Tukang pipa. Tapi dia enggak, dia bapak Cina pendek. Iya, bapak Cina bener. Bapak Cina pendek dia. Tidak pendek gitu. Iya. Tapi dia rajin, dia senang bener-benerin. Yang keempat itu adalah kayaknya gue atau gue cerita atau belum. Pohon di rumah gue di pekarangan belakang jatuh. Kenapa? Jatuhnya ke pagarnya dia, pagarnya bocel. Gitu. Minta dibenerin. Iya. Jadi ya wajar-wajar aja sih. Lo berkebun nggak di sana? Gue waktu mau ke rumah lo kan, jalan tuh. Iya. Yang gue salah, ternyata kata lo salah turun bisnya. Iya, betul. Harusnya yang di sebelah sana, gue di Betul. sebelah sini. Betul. Melewati tuh banyak yang opa-opa berkebun. Iya. Rumah lo emang itu? Lu tanya sama gue apakah gue berkebun? Iya. Kan gue bukan opa-opa, lu aneh. Karena kalau gue opa-opa, gue berkebun. Enggak, kan bukan Penampilan tek kayak gini masa opa-opa sih? Masa opa-opa? tek manenya. Lah ini tek gue. Kaos tek. Gue yakin banget lo pasti lo cocok-cocokin dia nih. Warna apa nih? Tadi jujur lo. Iya kan? Dikit. Lu juga gitu kan? Pasti lu cocok-cocokin kan? Iya. Ada aktivitas yang cocokin. Ada sekarang. Jegel juga gitu kata si Iya. Mangai, Iya. asistennya. Dia berangkat nih, masuk, pakai baju. Ntar di dalam mobil, dia ragu tuh sama baju. Lucu banget jengkel ragu. Dia keluar lagi tuh. Enggak, dia bawa banyak di mobilnya. Ntar dia pakai ganti baju. Di mobil, jalan. Iya. Sebelum sampai tujuan, dia ragu lagi. Gitu ya. Jadi dia bisa 3 kali ganti baju kata Oh dia Mangai. beban. Kalau Beban. kalau gua selalu punya 2 cermin. Cermin di kamar sama cermin sebelum keluar rumah. Untuk pasti di kamar cek dulu. Oke kayaknya nih turun pakai sepatu cek lagi. Oke nih kayaknya nih baru keluar. Kalau ternyata Itu dari dulu. sejak kita tek-tekan. Sama gue juga jalan. Jadi beban anjir. Iya. Ya. Padahal kan nggak perlu dipertandingkan. Udah jelas gue lebih tek. Apa? Kalau lo emang lo bawa bapak. Oke, lo bapak-bapak yang banyak kegiatan iya. Iya. Tapi kalau dandanan lo nggak ada perubahan dari zaman sebelum tek-tekan sama sekarang, nggak ada perubahan Ji. Sebenarnya gini, perubahan gue dalam berdandan muncul ketika gue turun berat badan drastis. Oke. Lu ngerasa nggak makin kurus makin enak berpakaian? Benar. Iya, gue juga ngerasa gitu. Lebih gampang cari baju yang pas. Iya, dan lebih gampang untuk kelihatan happy dengan apa yang kita pakai. Iya. Zaman gemuk tuh kayak mau pakai baju apa juga kayak Dulu salah waktu aja. zaman gemuk, pertama kali gue beli baju yang gue coba leher. Muat nggak? Dikancingin. Iya. Nah itu ini muat dikancingin tapi ini terlalu gombrong. Iya betul. Ininya pas, ininya nggak muat. Iya betul. Sulit itu. Iya. Iya. Kalau gua semenjak gua kurus, gua ngerasanya pakai apa aja cakep. Ngerasa. Tapi segitu jadi makin berarti tadinya nggak peduli kan. Gue bahkan dulu waktu zaman gue gemuk itu dikasih stylist pernah. Zaman yang manajerin gue kakak gue punya sahabatnya jadi stylist gue. Itu tetap aja nggak pas menurut gue. Mungkin karena gue gemuk. Gemuk ya, jadi nggak enak. Jatuhnya Iya, itu jatuhnya nggak enak gitu. Tapi Iya. harusnya sekarang nih, pas kita lagi modis-modis gini, lagi langsing-langsing gini, kita punya stylist. Modis Harusnya. ini istilah 90s banget ya. Kayak majalah aneka, kayak ngeliat di majalah gadis gitu. Iya. Modis gitu. Wah, modis. Tapi gue ingat lo dulu nih, lo kan ini Oh, gue punya jambang dong. Jabang dulu. Gue nonton nih satu itu. Ada yang nanya kenapa sih lo pakai ginian Ji gitu. Jawaban lo, gue kata kocak. Nih, ini sekaligus buat shading. Biar kelihatan lebih tirus apa? Bukannya tambah gemuk begini. Ya, gue menyadari itu adalah jawaban yang salah memang. Kalau panas, Iya. jambang gue tuh mekar. Iya. Ini gue tuh pada naik jadi kayak cukiber gitu. Kayak di Cukiber, iya. Jurassic Park kan suka ada satu yang gitu kalau lagi marah. Kiber kita nama nyebut ya. Iya kan, cukiber kan. Akhirnya gue cukur. Sebenarnya kalau jawaban sejujur-jujurnya, karena gue punya temen yang juga punya jambang. Terus?
Ya gue ngikutin dia. Kelihatan lebih kurus gitu. Enggak, dia kelihatan, nggak tahu ya, mau ngomong kelihatan keren juga mungkin gue ragu ya. Tapi karena dia berjambang, gue juga akhirnya berjambang. Ikut-ikutan dia. Beneran gue, nggak bohong. Tapi sekarang tumbuh nggak? Masih ingat gue namanya. Namanya Siapa? Marshall Irwan. Sekarang kerja di industri tembakau. Dia teman lo apa? Temen gue siaran zaman dulu. Gue Oh. siaran di Hard Rock. Dia partner gue di program namanya Guys Talk. Hari Kamis jam 10 sampai 12 malam. Ngomongin tentang Cowok-cowok. Guys Talk itu adalah obrolan cowok-cowok. Bukan. Obrolan cowok-cowok yang suka didengerin cewek-cewek. Dan kadang diintipin banci-banci. Karena banyak pendengar kami yang gay juga. apaan obrolan cowok-cowok yang emang seneng dengerin cewek-cewek? Ya banyak ngomongin seks. Ya gitu bener. Kok cewek-cewek nggak ngomongin, Ji? Ya enggak, cewek-cewek pengen tahu kalau cowok pada lagi nongkrong tuh ngomonginnya apa gitu. Oh, iya. Apalagi si Marshall tuh tipikal cowok yang suaranya bulat gitu ya, terus kayak laki-laki yang dandan metroseksual. Gue laki-laki yang serampangan gitu pada zaman itu. Oh. Ngomongnya ngaco gitu-gitu. Iya. Lebih banyak lucunya. Ji, lu serak begini asam lambung lo, Ji? Gue sebenarnya emang Asam lambung? gue lagi minum suplemen. Oh enggak nih, gue ginjal deh. Masalah gue ginjal bukan lambung. Tapi gue kadang asam lambung. Iya, karena gue waktu itu kayak lo nih pas setiap pagi begini suaranya nih. Nggak bulat, ada dua gitu kayaknya kan tuh. Ada suara duanya gitu. Ada dua suara. Tuh. Dari ini ngantuk doang ini menurut gue. Tapi pagi lo begini terus gak? Kayaknya sih iya ya. Mungkin ya. Tapi ini kan suara orang bangun tidur. Iya, awalnya gue nyangka kayak gitu. Ternyata Begitu gue periksa di si THT, dokter THT, telinga, hidung, telinga. orang yang benar telinga hidung tengkuk. Tengkuknya diperiksa. Dikecup. Singkat aja apa? Dan apanya? Tadi lu lagi cerita waktu lu ke THT. Gue diperiksa, ini kenapa nih suara gue serak mulu setiap pagi gitu. Apakah pita suara gue yang ini yang rusak gitu. Begitu diperiksa dicelodok pakai apa tuh kamera-kamera, banyak itu. Disuruh pakai kamera. Iya, kamera kecil. Ada orang soundnya gini. Pakai boom. Habis disuruh pakai kamera. Iya. Ternyata ada si asam lambungnya naik setiap pagi gitu. Jadi bukan karena bangun tidur, memang lagi pas malam asam lambungnya naik ke sini pas pagi, pas bangun jadi suaranya begitu. Mungkin Ternyata asam lambung. Kalau gue sih, gue tahu pasti ada makanan-makanan yang membuat gue asam lambungnya naik. Gue nggak bisa makan olahan jagung. Jagung. Iya. Tapi gue suka banget makan popcorn kalau nonton bioskop. Makanya pulang bioskop, kadang-kadang gue suka pusing gitu karena asam lambungnya naik tuh sampai sakit kepala. Kopi lo nggak? Enggak gue, nggak tahu ya. Kopi tidak menyebabkan asam lambung? Enggak gue, nggak ada masalah. Biasa-biasa aja. Pakai gula nggak lo kopi? Nggak pernah pakai gula. Mengganggu rasa menurut gue. Lo ngopi sejak kapan sih, Ji? Pertanyaan aneh banget, gue gak pernah ditanya ngopi sejak kapan. Sejak kapan gue ngopi? Karena orang nih, kalau menurut gue ya, kalau orang udah mulai ngopi nggak pakai gula, itu baru-baru ini aja, Ji. Ada budaya ngopi nggak pakai gula tuh baru-baru ini. Gue ngopi dari kecil, dari SD, dan gue ngerasa semua kopi tuh harusnya pakai gula. Lu bisa bener. Gue lupa sejak kapan, tapi bahkan anak Suci 1, Suci angkatan 1 nih, tahun 2011. Itu ingat setiap kali gue datang mentoring, pasti gue bawa kopi kaleng. Kopi kalengan itu, manis memang itu kopi kaleng. Tapi tanpa kopi itu tuh gue nggak melek, karena itu cukup kuat tuh, merek kopi tersebut. Terus gue mulai berhenti minum kopi pakai gula. Kapan ya? Gue sejujurnya Baru juga kan? nggak inget. Tapi gue mulai jadi home brewer baru. Nyeduh kopi di rumah. Mungkin baru setahun terakhir. Iya, gue juga agak bingung tuh kok ada orang budayanya sekarang ngopi nggak pakai gula. Baru-baru ini aja, zaman-zaman. Enggak, mungkin di lingkungan kita kali baru-baru ini. Hah? Espresso dari pertama kali lahir juga nggak ada orang pakai espresso pakai gula ya. Bingung orang. Saya minum espresso dong pakai gula. Dulu Bingung. aja belum ada espresso, Ji. Lah, espresso dari zaman dulu Nggak, gimana sih? di kita. Ya ada lah. Ada.
Di mana belinya? Gue nggak tahu. Itu masalah pergaulan lu. Kenapa lu jadi protes? Yang salah pergaulan lu, Cing. Lu makanya bubur palapa doang sih bentuknya di situ. Dari dulu, gue tuh gue beli kopi bahkan di Jatinegara, kopinya digiling, Ji. Iya. Kopi digiling, tapi sampai rumah ya pakai gula. Nggak ada, gue nggak tahu ada budaya ngopi tanpa gula gitu. Iya ya. Tapi emang gue juga tumbuh besar juga dengan Kopi pakai gula kan? iya. Kopi saset yang kita biasa minum itu Iya. juga gula kan? Iya, yang udah ada. Nah, bahkan si kopi saset yang udah mix, itu lahir setelah budaya ngopi biasa kayak gue nongkrong nih. Dulu ngopi tuh ya belum ada kopi saset yang pakai gula. Kesininya baru ada kopi saset pakai gula. Karena semua orang, gue rasa ngopi ya pakai gula, makanya ada kopi saset, kopi plus gula langsung. Iya. Ya gua nggak tahu apakah itu benar, tapi yang pasti tren untuk nyari rasa kopi yang ada notes-nya gitu, itu emang baru belakangan ini. Bahkan kan ada 2 kopi ya, Arabica sama Arabica. Gue hampir ngomong gitu sumpah. Robusta. Iya. Indonesia itu lebih suka Robusta. Robusta tuh Pahit. lebih pahit. Betul. Arabica itu lebih asam. Baru belakangan ini aja tren kopi asam dicari. Iya. Katanya kalau Arabica asam di mulut, aman di lambung. Mungkin ya. Kalau si Robusta mungkin memang tidak Pahit. asam, Iya. tapi di lambung dia bisa bikin asam lambung katanya. Itu mungkin alasan kenapa gue kopinya nggak terlalu asam lambung. Karena gue hampir selalu minumnya hanya Arabica. Berarti baru tuh. Iya. Baru muncul tuh si Arabica. Per gue mulai nyeduh kopi di rumah, sebenarnya semua dimulai ketika gue punya mocha pot sendiri. Oke. Oh bener itu tahun lalu. Tahun 2024 sorry. Tahun 2024. Tahun 2024 gue punya mocha pot. Terus gue mulai nyeduh Mocha pot tuh apa ya? Mocha pot itu cara orang Itali hampir ini konon katanya 95%. Konon tuh jangan dibalik loh, Ji. Jadinya konon. Jadi jorok. Iya. Kata joroknya pun udah nggak pernah dipakai loh. Udah jarang. Tapi lo ini nggak follow si Alepang, Siapa itu? drivernya Hibzi. Oh enggak. Alepang. Dia si Alepang ini punya tetangga namanya Polami. Aduh namanya lucu-lucu banget. Dia aja namanya Alepang. Ale, tapi dia Pang. Jadi Alepang. PUNK. PUNK, iya. Dia punya Tetangga. namanya Polami. Polami. Iya, namanya Lami dipanggilnya Empolami. Oh, Polami. Ngomong gitu mulu, konon dibalik mulu. kasih satu, lo lihat nih. Tetangganya atau dianya? Si Polaminya. Polaminya? Iya. Iya, namanya juga Empok angkatan kita kan. Ini, lo lihatnya sebentar ya. Kok lu mau ngeluarin ini di YouTube sih? Iya, coba kasih suaranya. Kabur dia tuh. Dia suka isengin si Polami. Kasian banget. Keluar tadi satu kata tuh. Iya. Itu keluar itu terus. Pusing banget nih. Tapi Pak Ji, dia akhirnya gara-gara bikin kayak gini, ada orang ngirim duit ke Alepang buat benerin rumahnya, buat beliin bajunya. Si Polami, Iya. nggak mau dia. Polaminya nggak mau. Nggak mau. Kenapa ya? Uang siapa nih? Nggak mau gue gitu. Oh bagus tuh. Iya. Instingnya bagus. Iya. Orang Indonesia kan disodorin duit, diambil dulu, Iya. baru ditanya duit apa ini gitu. Iya. Kalau Harusnya dia nggak ditanya mau. dulu duit Dia nggak siapa. mau. Iya. Oke, mau kapot tadi. Balik lagi. Mau kapot, lo punya mau kapot dari mana? Waktu gua kan tahun 2024 gua tur tuh stand up bahasa Inggris gua. Ya. Terus gua mampir ke Roma. Ada job stand up di situ. Terus ngelewatin mulu toko Bialetti. Apa itu? Bialetti itu merek kopi. Oke. Merek kopi di sana. Lewat ada mulu, terus mau kapot tuh bentuknya lucu. Coba lu cari nih, mau kapot MOKAP. Mau kapot ini nama alat. Alat. Oke. Alat untuk nyeduh kopi. Ah. Menurut mereka, menurut orang Itali, 95% rumah di Itali itu pasti ada mau kapotnya. Punya mau kapot. Punya mau kapot, ada yang merek Bialetti, ada merek yang lain. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh. Oh. Nah, sejak gue punya beginian, gue jadi mulai nyeduh sendiri. Kopi yang dihasilkan sama mau kapot itu hampir sepadat espresso, tapi bukan espresso. Tapi hampir sepadat itu. Jadi kopinya kuat sekali. Terus rasanya tuh kalau keluar tuh terang banget. Jadi kayak
Kayak kalau misalkan emang ada fruity-nya berasa banget. Kalau misalkan emang ada nuansa coklatnya kerasa banget. Sejak itu gue mulai explore. Orang pada nyaranin, coba bang V60, coba bang apa. Sudah akhirnya gue mulai nge-explore. Nah sejak itu tuh gue mulai makin sering minum Arabica. Karena lebih asam, enak. Sekarang apa alat lo? Gua Yang bikin kayak ini caranya gimana? Tinggal taruh aja dia ngolah. Iya. Atau tergantung racikan kita. Iya, jadi sekarang gue seneng ngegrind kopi sendiri biasanya untuk sesuai ukurannya. Habis itu dia tuh ada 2 bagian utama. Bagian atasnya sama bagian bawahnya. Bagian bawahnya tuh ada namanya bucket. Jadi ada kayak kantongnya. Kantongnya diisi bubuk kopi. Terus chambernya dikasih air. Terus lu tutup, lu taruh bubuk kopinya, lu tutup lagi di atasnya. Terus lu taruh di kompor api kecil. Nanti karena uapnya naik, terus ngeliatin kopi, terus keluar dari cerobong. Terus udah gitu, nah itu dia, keluar dari cerobong, terus nanti dia ngisi bagian paling atasnya. Nah, favorit gue adalah aktivitas ngelihat kopi keluar dari cerobong. Coba lu buka Instagram gue deh. Instagram gue terus nanti ada konten kopi ngasih, scroll aja terus ke bawah. Bentar ya. Terus aja, ya itu dia. Gimana bisa lihatnya? Nanti gue kasih lihat. Ya, jadi biasanya gue tuh sering banget dikirimin biji kopi sama orang. Terus disuruh nge-review. Biasanya nolong usaha mereka juga. Karena mereka punya usaha kopi. Terus gue pakein ke grinder, gue gerinda. Nah tuh dibagi 2 tuh. Gerinda? Gue grind maksud gue. Grind. Tuh biji kopinya bubuk. Ya terus itu gue biasanya dimasukin ke grindernya. Terus diputar. Terus jadi bubuk. Ntar ya. Bubuknya taruh di bucket, bucketnya taruh di atas situnya yang udah ada air panasnya, terus ditutup. Nah, terus ditaruh di atas kompor, terus atasnya dibuka. Nah, ini bagian favorit gua. Keluar gitu? Iya, keluar kayak gitu. Itu hasil dari uap itu? Iya. Saking sukanya gua mau kapot, gua selalu nontonin gitu beginian. Gue liatin, bener deh. Lama gak, Ji? Enggak, total paling 7 menit, terus udah mulai keluar tuh foamnya. 7 menit? Iya, 7-8 menit. Terus udah diminum. Jadi ya secangkir? Tergantung air? Itu mau kapot itu ukuran 1-2 cup. Kalau di New York gue punya ukuran 4-5 cup. Enggak pengaruh rasanya? Enggak. Banyak airnya atau di bucketnya itu? Enggak, pengaruh rasa kopinya tuh bergantung sama sumber air yang gue pakai. Sumber air itu maksudnya? Air ledeng yang dimasak atau air aqua gitu yang dimasak. Terus sama ke ukuran groundnya, habis giling ya. Sama biji kopinya tentunya. Gitu deh. Berarti ada kopi yang enak di grind grind halus, ada yang enak kopi yang betul. Kalau grind kasar biasanya untuk bukan kasar ya, lebih kasar, medium coarse itu biasanya untuk V60. Ada juga tuh gue kadang-kadang suka bikin V60 itu apa? V60 itu coba yang kiri tuh. Yang kirinya. Nah, itu dia. V60 itu istilah untuk nyeduh kopi, tapi tetes bentuknya. Pasti lo sering lihat di kafe-kafe zaman sekarang tuh suka Vietnam drip. Itu salah satu bentuk, tapi bukan V60. Itu Vietnam drip ya Vietnam drip. Beda di alat dan beda di teknik aja. Biasanya untuk V60 grindnya sedikit lebih kasar, tapi nggak kasar banget. Sedikit lebih kasar. Itu kalau si kopinya datang dari atas yang lempar siapa sih? Orang ngirim ceritanya. Ada burung. Enggak, itu pas lagi syuting. Gue sendiri gitu. Orang sering nanya, kopi tuh turun dari mana? Berarti lo sendiri kan? Iya. Bikin sendiri. Ceritanya kopi kiriman, ada yang ngirim kopi. Gitu ceritanya. Iya. Nah kalau kayak gini ditaruhnya di corong di atas terus dikasih air panas gitu, setelah dia netes. Tapi dia airnya yang ngelewatin. Kalau yang tadi kan uapnya yang ngelewatin. Betul. Jadi enakan mana, Ji? Kalau dua-duanya enak. Kalau gue lagi pengen ditendang banget sama kopi, gue ngambil yang mau kapot. Tapi kalau gue pengen nyantai, minum kopi, nyelow, baca Instagram, gitu-gitu, itu pakai V60. Emang lebih nendang yang diuapin? Iya, karena lebih padat. Perbandingan antara kopi dengan airnya. Oh iya benar. Jadi lebih dense gitu. Itu artinya espresso itu? Hampir kayak espresso tapi bukan espresso. Kalau espresso kan ada lagi tekniknya sendiri. Tapi hampir kayak gitu kata orang.
Oh. Gitu deh. Iya. Gua lagi seneng nge-explore dan sekarang menemukan 2 metode kopi yang gue suka. Lo ada lagi nggak hal-hal yang lo explore di umur-umur segini? Ibadah. Bener. Ibadah kok di-explore? Lah kan gue kan soalnya kan meleng. Gue kan meleng lama. Iya. Sekarang Orang gue baru tauhid baru ngerti kemarin artinya apa tauhid? Lupa lagi cing. Padahal baru kemarin. Enggak. Kalau gue gali otak gue pelan-pelan sih ketemu. Tauhid itu intinya adalah keyakinan bahwa ilah dan Rob kita Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Basically itu. Termasuk mempelajari sifat-sifatnya. Betul. Ya. Ada namanya sifat 20, Ji. Enggak 20. Sifat 20. Sifat wajib Allah itu ada 20. 20. Wujud, kidam, bako, mukhalafatul lawadisi. Sempat ngobrol gak sama Ustadz Fadil? Sempat di bagian terakhir pembahasan soal tauhid ada tuh soal memahami sifat-sifat Allah. Itu tuh terus nyambung tuh, nanti harus nyambung ke episode berikutnya ngomongin soal mengenal Allah lebih dalam. Gitu-gitu lah pokoknya. Gue sama Ustadz Felixio bahkan ada konten kenapa sholat. Kenapa puasa, gitu-gitu. Jadi balik ke basic lagi. Terus ternyata banyak yang kayak gue nggak ngerti banyak soal agama. Jadi banyak yang nonton. Aneh banget emang orang Indonesia. Saya pikir saya sendiri dalam kehidupan ini yang menyasar. Ternyata banyak yang nyasar. Istri gue baru nge-share tuh. Ada konten agama. Tapi yang lagi ngomongin lu. Ngomongin gue? Iya, ngomongin lo. Lo lagi mau kembali ke jalan yang benar. Terus gue bener nggak? Misalnya dibahasnya? Dibahasnya benar. Oh, oke. Kenapa ada orang yang mau bener di usia-usia segini kali ya, kayaknya ya. Topik itu? Topiknya, ya. Karena sampai dibilang masa kecilnya lo orang tua lo berpisah. Dan gitu-gitu tuh ada tuh di ini. Ada yang ngebahas gitu? Ada yang ngebahas. Nih namanya Ji. Memang konten dakwah dia, Ji. Oh. Kalau gue tuh lebih ke karena emang bener nggak ada yang ngebimbing aja waktu kecil. Ya Allah. Iya, karena bokap gue nggak pernah ngelihat bokap gue sholat seumur hidup cuman sekali doang. Itu juga salah dia. Iya, abis itu cabut. Jadi seumur hidup gue dia pernah jadi imam tuh cuma sekali. Terus salah. Terus kok tahu? Ya kita semua sadar. Gue lupa salahnya apa, tapi kita semua bilang salah gitu. Terus bokap gue, oh salah ya. Udah. Ayah wudhu lagi deh, sudah keluar nggak balik lagi. Ya. Akhirnya salah kok wudhu lagi, benar-benar salah. Namanya juga salah. Makanya setelah gitu dia sampai dengan meninggal tuh gue nggak pernah diimamin sama dia. Yang jadi imam di rumah gue tuh nyokap gue yang ngajarin. Bahkan yang pertama kali memperdengarkan dakwah tuh nyokap gue. Apa? Dakwah apa? Haji Qasim Nur Seha. RKM Radio Kayu Manis. Betul, jam 5 itu. La harus ada. Lembut suaranya, manis bisikannya. Lembut suaranya, manis bisikannya. Lawas. Legend itu. Haji Qasim Nur Seha. Betul. Dan lucu. Iya. Selalu lucu. Itu jam 5 pagi itu. Iya. Jam 5 pagi sebelum orang-orang berangkat sekolah tuh. Betul. Kegiatan itu. Nyokap gue lagi nyiapin gue sekolah. Nyokap gue dengerin Haji Qasim Nur Seha. Betul. Jadi pertama kali gue denger orang dakwah, lucu dakwahnya. Iya. Udah ada penontonnya juga. Betul, ada di studio itu. Iya. Lucu nih, banget. Namanya Ji Luvina. Ji Luvina ini kayaknya konten dakwah tuh. Kayak nama orang Cina ya? Iya ya, Ji Luvina. Dia lagi ngomong tentang Panji Pragiwaksono. Nih, kirim dah ke gue dah. Iya, gue kirim kalau ya. Iya. Asam dia. Nih, Panji tumbuh tuh. Dari orang tua yang bercerai lalu dia memilih tidak percaya Tuhan, tapi sebuah buku mengetuk hatinya untuk riset ulang. Kini dia yakin Allah selalu mengawasinya dan dia ingin terus lebih baik. Ya betul. Betul, Ji? Iya betul. Walaupun buku yang membawa gue balik itu datang dari orang yang dianggap kontroversi juga dalam Islam. Siapa? Quraisy Shihab. Emang dia cukup kontroversial ya? Banyak orang kan mempertanyakan beliau, jadi cukup kontroversi. Gue mah ngambil bagusnya aja. Betul. Iya. Bukunya judulnya Mujizat Al-Quran. Lo baca itu emang? Tapi emang lucunya datangnya dari bokap gue. Jadi bokap gue beliin buku itu. Orang yang nggak pernah jadi imam untuk gue, nggak pernah ngajarin gue agama, suatu hari random aja beliin gue buku Mujizat Al-Quran. Mungkin buku itu yang bawa dia balik juga ya, terus kasih ke gue. Gitu. Bukunya logis, makanya gue suka.
Itu lo baca lagi sekarang atau dulu? Enggak, dulu waktu itu. Oh, Terus yang bikin gue semakin konsisten adalah karena gue ngelihat anak gue semakin meleng. oke. Anak-anak gue semakin meleng, terus mau disalahin susah juga. Orang bapaknya juga nggak lurus. Ya udah, akhirnya gue, wah ini harus dimulai dari gue sih. Ya udah, mulai. Terus di sana gimana, Ji? Di New York yang lingkungannya tidak semendukung sini gitu untuk Ya memang berat. Kalau di sini kan lingkungannya membantu mengkondisikan dia untuk mau nggak mau ya jadi rajin sholat. Dia nongkrong di rumah temennya pasti sholat. Iya. Ke bawah juga gitu. sekolah harus sholat Betul. Jumat misalnya gitu. Betul. Terus ya tiap hari Jumat ngeliat orang-orang pada gerak untuk berangkat Jumatan aja. Itu nggak pernah ada. Makanya makin kesini tuh kalau istilah gua ngobrol sama Ustaz Felixio tuh, belajar agama tuh lebih mirip, aktivitas agamanya tuh lebih banyak ke ritualnya ketimbang ke alasannya. Sholat Id gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Puasa ya puasa, tapi nggak ada alasannya gitu. Waktu itu lo belum menjalankan itu, lo ngerasa berdosa nggak sih? Enggak ngerasa berdosa. Ngerasa kan justru kebanyakan atau mayoritas hidup gue berjalan seperti itu. Itulah normal buat gue. Itulah yang normal. Nggak sholat ya. Sholat. Sholat, gue pernah sholat Jumat bareng Panji di Indosiar. Itu boleh. Emang gue baru sekali ngelihat lo sholat tuh, ternyata tuh orang gitu. Sholat gue emang. Iya, gue lihat itu. Cuman jarang aja. Untuk apa kalau lo ngerasa waktu itu lo ngerasa nggak berdosa, tapi kalau sholat Jumat? Nah itu waktu itu ritual. Itu salah satu pertanyaan awal gue sama Ustaz Felixio. Aneh nggak kalau orang lebih penasaran sama agamanya ketimbang sama ritualnya? Gitu. Jadi Bedanya apa sama agama sama ritualnya? Jadi gue lebih tertarik soal kenapa sholatnya, terus dari mana datangnya sholat, terus bahkan topik-topik itu kayak kenapa zakat, terus kenapa puasa, kenapa naik haji, kenapa umroh, ketimbang naik hajinya dan ketimbang umrohnya. Ada kan yang naik haji bisa berkali-kali gitu. Terus udah gitu sholatnya rajin tapi mungkin kosong gitu. Yeah. Cuman robotik aja gitu. Yeah. Bergerak tapi nggak ada maknanya di dalamnya. Terus gue menganalogikan diri gue tuh kayak guanya adalah kendaraan, terus yang lagi gue konsumsi dari Ustaz Felixio ini bensin. Modal untuk jalan. Gue bisa jalan tapi kalau nggak ada bensin berhenti di tengah jalan. Jadi ya gue ngisi bensin. Gue percaya pada waktunya sendiri gue akan jalan ketika udah waktunya. Kita waktu itu pernah ngomongin soal hidayah. Hidayah itu ada yang walaupun dia udah siap nggak diberikan. Terus yang berarti ada yang udah diberikan tapi dia masih nggak gerak gitu. Yeah. Nah waktu itu gue ngobrol sama Ustaz Felixio, dia berkesimpulan ya memang mungkin baru dapat hidayahnya sekarang. Untuk lu gerak. Orang kalau nggak dikasih, yang ngasih hidayah itu datang bukan karena lu minta. Hidayah itu diberikan. Yang berarti kalau misalnya belum ada, ya emang belum waktunya gitu. Tapi sekalinya dapat, ya udah lu gerak gitu. Dan sekarang kesediaan gue untuk buka Al-Quran tuh jauh lebih sering daripada dulu. Walaupun modalnya tetap penasaran. Itu pun gara-gara Ustaz Felixio ngasih tahu sesuatu yang nggak pernah kepikiran. Apa? Dulu gue ngeliat Al-Quran tuh adalah buku yang ngasih tahu perintah dan ngasih tahu larangan. Padahal ternyata solusi. Kalau lu bingung soal apa, di Al-Quran ada. Terus gue mulai nyari modal nge-Google, modal nanya AI, terus buka. Sekarang terjemahan. Juga, iya banyak banget yang ngirimin gue Quran gitu. Selain kopi itu ngirimnya buku-buku soal agama. Gue ada satu buku, mungkin ada 4 kali buku itu dikasih ke gue. Dikasih mulu ke gue. Jadi orang mungkin ngikutin football dan happy sama proses gue dan ingin ikut berkontribusi. Ada nggak yang lo temuin emang yang ada masalah terus lo temuin solusinya di Al-Quran? Ya sejauh inilah selama ini. Kesehatan jiwa. Apa di Al-Quran dikata apa? Intinya gue berpikir tuh Islam tuh nggak percaya kesehatan mental, nggak percaya kesehatan jiwa. Dulu tuh gue tuh selalu merasa aneh ketika ada orang punya kesehatan jiwa yang atau punya sakit mental disuruh sholat. Buat gue tuh aneh karena dimensinya bahkan gue bahas ada kesehatan fisik,
Kesehatan mental, kesehatan spiritual. Kalau sakitnya sakit mental, ya penyelesaiannya secara mental bukan secara spiritual. Tapi itu sakit itu dan itu karena gue berpikir Islam tuh nggak percaya sama kesehatan mental. Tapi ternyata di Al-Quran diceritakan Rasulullah tuh pernah depresi. Gue lupa tapi suratnya apa. Tapi Rasulullah tuh pernah depresi karena merasa kosong, merasa ada periode dia nggak dapat apa-apa dari Allah. Merasa disconnected, terus merasa depresi, yang kayak gitu-gitu. Ada lagi sih beberapa hal lagi. Biasanya kesadaran gue terhadap permasalahan ternyata ada solusinya di agama tuh pas lagi ngobrol di khutbah. Di khutbah. Iya. Gue juga menemukan itu secara tidak sengaja sih. Waktu gue pernah di rehab, Ji. Di rehab itu nggak diajarin apa-apa sebenarnya. Nggak diajarin apa-apa. Cuma kita diajarin zikir aja. Diajarin zikir aja terus. Sampai kok terasa tenang. Akhirnya gue jadi betah. Malah gue minta nambah di rehab, Ji. Karena kerjanya memang zikir terus gitu. Setelah keluar dari rehab, baru gue bisa cari alasannya kenapa nih. Kok gue bisa tenang di situ. Padahal kerjaannya itu ya sholat zikir doang, nggak ngapa-ngapain gitu. Ternyata ada salah satu riwayat itu yang ini mungkin redaksinya nggak benar, cuman Rasul tuh bilang segala sesuatu di dunia ini punya pembersih. Pembersih hati kita adalah zikir. Karena disambungin lagi sama riwayat yang lain, katanya kita punya segumpal daging di tubuh kita. Kotor, segumpal daging itu kotor pula jiwa kita. Bersih itu bersih pula jiwa kita. Nah itu namanya kolbu katanya. Namanya kolbu. Nah untuk membersihkan kolbu itu, karena setiap hari selalu ada noda yang masuk, lo harus bersihkan dengan zikir. Zikir yang paling afdol untuk membersihkan itu adalah mengucap la ilaha illallah. Nah gue akhirnya baru, karena di sana zikir cuma la ilaha illallah aja terus. Hampir setahun setengah kayaknya gue melakukan itu. Ternyata memang itu bisa bikin hati tenang. Jadi gundah gulana bisa gitu. Keluar gue, nggak zikir lagi. Meleng lagi. Tapi emang itu juga bukti bahwa lurus dan meleng kita emang tergantung lingkungan. Benar. Iya. Karena lingkungannya begitu tuh di dalam situ. Iya. Ya, jadi tenang-tenang aja malah jadi ada yang bilang jangan jadikan sholat itu sebagai kewajiban. Jadikan itu sebagai kebutuhan. Di lingkungan itu kita tuh ngerasa jadi butuh sholat gitu. Kapan nih sholat gitu. Iya. Saking nggak ada apa-apanya lagi gitu. Iya. Dan bisa berdampak jadi tenang. Begitu kata si Ustadz. Yeah. Ustadz gitu. Pas keluar lu nongkrongnya sama melon. Belak lagi. Belok lagi. Kagak dizikir lagi. Iya. Gue mau nyoba di zikir. Zikir. Iya. Zikir lah. Karena afdolu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah katanya. Apa tuh? Seutama-utamanya zikir. Zikir itu karena artinya mengingat Allah. Lo boleh ngapain aja dan itu bisa disebut zikir. Yang penting lo ingat Allah. Lo baca Quran, lo sholat, lo nyebut-nyebut asma Allah itu berzikir. Tapi afdalul zikri itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ada satu tarekat yang mengajarkan bagaimana berzikir dengan benar. Namanya tarekat Qadiriyah dan Naksabandiyah. Aba Anom di Suralaya, Tasikmalaya, TKN namanya tarekat. Jadi kita diajarin zikir mulut sama zikir hati. Kalau mulut lo aja belum bisa berzikir, kayaknya jauh deh hati lo bisa berzikir. Makanya dilatih dulu mulut. Makanya lo pernah lihat nggak ada orang yang berzikir kenceng-kenceng gitu, sampai orang yang di luar itu kayaknya nggak perlu kayak begitu banget berzikir kayak gitu. Tapi itu esensinya adalah lo melatih lisan berzikir supaya hati lo juga bisa gitu. Nah, tenang itu. Gue menyadari sekarang dalam banyak aspek hidup gue, antara bahkan atau terutama ya, di usia udah 47, itu tuh gue butuh bantuan. Ambil contoh, lari. Biasanya gue lari-lari aja. Tapi ketika udah nyampe titik di mana gue mau ke half marathon atau full marathon, gue butuh bantuan. Adalah coach, namanya Adit. Nge-gym gitu misalnya. Mungkin gue juga dumbbell juga ada di rumah, bisa juga gue. Dan mungkin selama ini juga gue ngelakuin workout sendiri. Tapi ada sampai satu tahap di mana gue butuh bantuan. Ada PT namanya. PT gue namanya Aziz. Agama juga kayak gitu. Kalau ditanya tahu atau enggak, ya tahu. Tapi ada satu titik kalau gue mau mencapai sesuatu yang lebih baik, gue butuh bantuan.
saat ini Ustaz Felix Xiao yang ngebantu. Bahkan karir New York gua yang gua relain, udah dah nggak apa-apa deh, gua megang Comika dulu aja deh, gua tinggalin deh gitu. Ternyata sekarang di tahun ini terutama itu geraknya kenceng banget karena gue punya bantuan, karena gue punya manajer baru namanya Caleb Brown Di sana? Di sana. Oke. Jadi setiap kali di banyak aspek gue, setiap kali gue mau naik ke level yang lebih tinggi, gue tuh butuh bantuan. Dan sekarang gue terbuka, lari butuh bantuan karena mau full marathon, nge-gym butuh bantuan karena workout ya, butuh bantuan karena nge-gym, agama butuh bantuan karena pengen lebih ngerti. Karir di Amerika Serikat, gue cuma ngeiyain penawaran dia aja, lu mau nggak gue pegang gitu. Mau gitu. Oh iya udah. Sekarang job-job gue tuh kenceng banget di sana. Padahal gue pikir nggak ada waktu. Ternyata bisa juga karena dibantu sama dia. Jadi kayaknya topik kesimpulannya adalah emang kalau mau naik level tuh emang butuh bantuan sih. Harusnya dari dulu ya, Ji. Maksudnya kita jangan sok-sokan merasa bisa sendiri semua iya, gitu betul, ya. Betul. Kalau dari awal kita membuka diri bahwa memang kita tidak sebegitu jagonya untuk sendiri, iya. Mungkin akan lebih bagus kali ya. Karena kalau dari sudut pandang gue banyak banget bukti yang mengatakan gue bisa sendiri. Bisa sendiri, ya. Iya. Show gue tuh jalan sendiri, world tour sendiri. Jadi, cuman ternyata pencapaian itu tuh nggak ada apa-apanya gitu. Masih jauh ternyata yang bisa gue capai. Dan ketika mau naik ke level seperti itu, ya butuh bantuan. Jadi lo banyak kolaborasi. Iya, banyak kolaborasi. Termasuk kolaborasi kita di... Itu bridging yang Gue malu sendiri sih sebenarnya. Oh gitu, kita harus bridging. Kata gue itu termasuk yang nggak perlu dah. Iya. Langsung aja ngomong. Tapi orang apresiasi, Cing. Hah? Orang apresiasi. Bridging itu diapresiasi. Oh iya ya. Itu kesenian. Di zaman siaran, Iya. zaman gue siaran, Iya. kan penyiar-penyiar suka dengerin temennya siaran. Iya. Kalau kita nggak bisa nebak bridgingnya, Iya. kita anggap jago nih orang. Kesini ternyata mereka jago nih orang. Iya. Tapi ketika bridgingnya udah mulai kita baca, ini pasti adlib Iya, ini nih. iya. Ada yang kurang oke. Lu tadi oke. Skill, betul sekali. Ada kolaborasi kita. Iya. Bold and Bald. Bold and Bald. 18 Juli. Di UBM Ancol. Iya, Ini auditorium adalah Bold IP Law yang diselenggarakan untuk kedua kalinya. Betul, kedua kali. Yang pertama sama Coach Justin. Justin. Itu ngapain? Intinya sebenarnya ada dua alasan. Oke. Pengen punya komedi versus. Sebenarnya ini tuh IP yang dilahirkan untuk dua alasan. Pengen collab sama kantong-kantong baru, sama pengen ngasih solusi supaya Panji tetap ada di atas panggung walaupun lagi nggak punya special. Oke. Kebayang nggak? Jadi kan di Comika kan tentu kan salah satu tulang punggungnya adalah Panji bikin Project, pertunjukan. ya. Tapi kan Panji kan nggak setiap tahun. Di antara 2022 Komodo Benoy ke Mensreya 2025 harus ada sesuatu. Di antara 2025 ke 2028 Panji bikin spesial lagi, pengen ada sesuatu. 2028 baru mau bikin spesial. Iya. Oke. Jadi Bold and Bald lahir karena biar Panji tetap ada di panggung, biar fansnya tetap ketemu dan nggak kosong banget lah gitu. Tapi yang kedua, Comika tuh pengen kolaborasi, pengen masuk ke market baru karena pengen bertumbuh. Iya. Nah, lahirlah si Bold and Bald, di mana si Bald ini dipertarungkan sama siapapun yang berani untuk versus dengan Panji. Oke. Yang pertama masih Coach Justin karena pengen coba masuk ke dunia sepak bola. Dan kemarin ternyata banyak yang bilang ternyata seger juga ya formatnya ya kayak gini ya gitu. Terus kita cari lagi. Saat ini yang mau ditabrakin di antara lu sama gue adalah style komedi kita yang berbeda. Emang menurut lo style kita bedanya di mana sih nih, Ji? Menurut gue nggak bisa stand up kayak lu. Gue nggak bisa stand up seriang dan sejenaka lu gitu. Kayaknya fun aja gitu. Kayaknya kalau nonton tuh keluar happy. Emang lo pernah nonton gue? Lah kan gue jadi opener lu gimana? Iya, kan gue opener lu. Dan kita tuh bisa ngomongin topik yang sama. Kayak yang ngomongin presiden mulu, apa? Jokowi kelewatan. Enggak, nama spesialnya. 56 saksi hidup. Iya, saksi hidup. Iya. Itu kan lu banyak ngomongin presiden kan? Iya. Kita ngomongin politik, tapi gaya lu ngomongin politik sama gaya gue ngomongin politik itu beda. Dan menurut gue masing-masing ada marketnya sendiri. Karena gue baca di kolom komentar ada yang nggak suka sama si Panji, stand up nggak usah gitu-gitu banget kali mulutnya gitu. Ada juga yang nggak suka nonton stand up lo, stand up gini doang, kok nggak ada isinya gitu. Nah menurut gue ini tuh menarik untuk ditabrakin. Dan gue sebenarnya pengen tahu
ini orang kalau misalkan ketemu tuh bisa saling apresiasi nggak ya gitu. Yang suka Cing Abdel ketemu gue ternyata senang, atau yang nonton gue ketemu lu ternyata senang. Itu yang lagi pengen gue cari tahu. Terus kan lu kan market lu gede, Cing Abdel. Tapi lu sadar gak sih bahwa penonton lu adalah bukan penonton Serapindo? Iya. Iya. Sadar gue. Iya. Sama penonton gue juga bukan penonton Serapindo. Banyak di antara penonton gue tuh nggak pernah. Gue inget banget waktu Pragiwaksono yang di JCC, opener gue kan Frimawan. Banyak yang nggak tahu Frimawan itu siapa. Padahal Frimawan pada saat itu udah fenomenal gitu. Banyak yang baru ngeliat untuk pertama kali. Iya. Banyak yang baru ketemu Dani Beler di Mensrea. Itu siapa opener lu suka banget, gue bagus gitu. Padahal Dani Beler mah di kalangan kita kan terkenal gitu. Terkenal ya. Gue kalau ngeliat penonton gue sih kayaknya, ini sih nggak nonton stand up dah. Iya. Orangnya Iya. tua-tua, bau basem. Iya. Iya. Menurut lu nabrak nggak ya penonton lu sama penonton gue? Pasti lo ngeliatin. Dari yang nonton lo di 54 opener itu, Iya. Banyak yang marah ya. banyak. Emang harus kayak begitu? Gitu. Emang harus kayak begitu ya, dia kayak gitu? Nggak harus sih, gitu. Gue curiga ya. Ya, Fans lu nggak akan pernah suka gue. Fans gue mungkin bisa suka lu. Karena mulut kasar nggak bisa ada pembenarannya sih. Jadi kasar-kasar aja. Bisa sih dijelasin kenapa mulut gue kayak gini, tapi nggak bisa diterima gitu. Sementara yang suka komedi gue kemungkinan bisa ngunyah punya lu. Cuman giung gitu. kebanyakan emping. Giung, empingnya terlalu banyak. Iya. Menurut gue makanya menarik. Nanti di Bold and Balt ini kita ngapain, Ji? Kita akan bertanding 3 babak. Ini pilih pemenang nih. Milih pemenang. Si penonton bisa milih. Iya. Dikasih yang kayak Pakai voting. A, B gitu. Enggak, jadi mereka jadi ada QR. Oke. Yang mereka scan terus mereka voting. Di babak ini yang menang siapa? QR kiri kanan. Kiri kanan. Berarti ada LED dong. Ada LED. Ada LED ya. Terus di babak selanjutnya, setelahnya MC masuk lagi, dicek lagi. Ayo buruan, sekarang babak kedua. Siapa yang menang menurut lu? Voting lagi. Di babak ketiga, di babak terakhir, babak penentuan karena bisa aja satu sama. Dicari lagi siapa. Habis itu terakhirnya yang menang dapat sesuatu, yang kalah dapat sesuatu. Babak pertama itu adalah yang mempertandingkan komika benar. yang kita bawa. Betul. Lo membawa, Gua bawa Salviandi atau Sapi. gua membawa Igen Wahang. Iya. Yang kemarin dalam satu kompetisi yang sama, Igen juara 1. Betul. Tapi Sapi posisi 2. Ya kan besok cuman yang menang yang kalah 1-2. Iya, artinya ada peluang untuk nyalip. Tipis tuh. Oke. Kalau Igen lengah, Eh, pas di sesi kita Sapi menang. Oke. Yang kedua, Kita adu stand up. kita di stand up. Betul. Lo ada waktu lo stand up, gua ada di situ gak? Enggak kayaknya. Enggak. Di belakang. Di belakang. Iya. Iya. Gua bawain 30 menit gua namanya Actus Reus. Artinya Tindakan jahat. gua bawain 30 menit niat baik. Udah beda, udah ketahuan lah orang yang mana. Udah gitu. belang. Iya. Udah belang. Dia udah tindakan jahat, gue niat baik. Waktu Mensrea, lo belum punya dosa karena niat jahat belum dicatat. Betul. Tapi udah sebegitu banyak hiruk pikuknya, Iya. lo masih diwujudkan dalam Iya. tindakan. Karena bukan ngomongin niat jahat gua, bukan ngomongin tindakan jahat gua. Oh, oke. Setelah Mensrea, gua ngerasa ada banyak orang punya tindakan jahat terhadap gua. Oh, dia tindakan jahat terhadap lo yang lo rasakan. Iya, gue rasakan. Kan Iya. abis itu kan gue berkasus kan. Iya. Terus kasusnya gede, kasusnya rame, kasusnya belum selesai Sampai sekarang. sampai sekarang. Itu selesai kalau dicabut sebenarnya. Iya, kalau itu dicabut. laporan yang delik aduan. Betul. Jadi kalau yang mengadu mencabut kelar itu. Iya. Atau polisinya bilang no case. Setelah diselidiki, SP3 ternyata tidak ada. Mm-mm. Kalau restoratif justice, Nah itu juga disarankan, terutama di kasus kan ada 2 kasus ya, Toraja sama Mensrea. Di kasus Toraja harusnya sudah selesai, Iya, kan harusnya sudah restoratif justice, tapi yang masukin laporan nggak nyabut. Karena yang masukin laporan nggak merasa terwakilin sama forum adat tersebut. Yang mana aneh, karena itu kan 33 wilayah adat, semuanya udah datang. Nah yang Mensrea udah ketemu juga, dianjurkan restoratif justice, pertemuannya juga baik-baik aja. Cuman yang belum dicabut juga. yang lo ke MUI itu,
Yang Kemui itu salah satu bentuk Mensrea. mediasi. Iya. Itu untuk Mensrea. Iya. Itu pertemuan gue ke Kemui itu bakal dibahas di Actus Reus. Pokoknya di Actus Reus, kalau lu pengen tahu apa yang terjadi dalam hidup gue pasca Mensrea, nah itu di Actus Reus. 30 menit yang akan dibawakan untuk dipertandingkan melawan niat baik gue. Iya. Nah, lu ngomongin apa? Ya gue niat baik dalam hidup ini aja sih. Pokoknya hal-hal baik. Hal-hal baik. Iya. Niat baik saja ternyata tidak cukup. Iya. Gitu. Harus ada rentetan runtunan lainnya yang harus benar-benar baik juga. Iya. Kalau niat baik dilakukan dengan cara tidak baik, akan menimbulkan actus reus, Tindakan jahat. tindakan jahat. Betul. Walaupun awalnya dia tidak berniat. Betul. Atau niat baik itu digunakan pihak-pihak lain untuk melakukan actus reus. Keren, dalam juga. Dalam. Baru gue dapet. Iya. Apa ada? Gue sih sejujurnya milih niat baik supaya berlawanan aja sama lu. Iya. Karena lu ada mensreanya. Iya. Iya, Biar jadi belang. Biar jadi belang. Iya. Tapi gue akan membahas banyak lo, Ji. Oh gitu. Makanya gue nanya waktu itu, ada LED gak? Karena gue akan perlu LED untuk membahas Iya. Panji Pragiwaksono. Akan ada. Iya. Akan ada. Ini bakal, gue udah beberapa kali open mic. Kasihkan roasting gara-gara ini Adil Idola lu ya. Hah? Adil Idola. Enggak, sejujurnya sih, kalau menurut gue ya, itu memang akan lebih memudahkan gue mencari materi. Oh gitu. Udah ada nih satu, gue tonton aja. Oh, kayaknya bisa nih gue gini ini gitu. Jadi gue kerjaan gue nih sekarang memang nontonin konten-konten dulu. Nyari bahan. Nyari bahan. Iya. Dan alhamdulillah kemarin udah 23 menit. Udah lu tes 23 menit. 23 menit. Iya. Tinggal nyari 7 menit. Iya, dapat lah. Iya, dapat lah. Kan Dapet. komedi-komedi dipanggil Buya. Panggil kakak. Iya, gitu. Masuk gitu. Masuk ya. Iya, nggak bisa dipungkiri. Ya kita pungkanan. Ya. Habis 7 menit itu. Iya. Ya, Habis itu. Komedi-komedi gitu ada aja. Iya. Iya. Baru nanti di babak terakhir. Di babak terakhir. Adu crowd work. Betul. Nah, itu kita tidak bisa mempersiapkan. Betul. Kita tergantung siapa yang di depan kita. Nggak boleh tuh kita nyiapin. Ntar lu gue tanya ya. Lu jawab-jawab ini. Nggak boleh kan? Iya, nggak bisa. Nggak boleh. Dan emang nggak pernah gitu kan. Pasti kita bermain dengan apa yang kita punya di depan mata. Atau kita kayak sulap-sulapan gitu loh, Ji. Gimana tuh? Dilempar. Yang terakhir. Nah, itu yang kita ajak ngobrol. Jadi bener-bener ketahuan bahwa ini orangnya tidak diatur. Ah, gimana maksudnya? Nyari penonton yang kita ajak ngobrol, Iya. itu lewat lempar-lemparan. Kalau Oh, sulap tuh iya, ada tuh, iya, supaya betul. dia bukan temennya nih. Iya, iya, Jadi iya, kita iya. lempar apa, Biar lempar random, apa. biar random. Yang terakhir, nah dia yang kita ajak ngobrol. Iya, bisa juga kayak gitu. Iya, teknisnya bisa macam-macam sih. Iya. Pokoknya intinya adalah di babak terakhir lu sama gue akan mencoba bikin ketawa penonton dari crowd work. Baru nanti di voting lagi, baru dicari pemenangnya. Itu bergantian juga, Ji. Iya. 15 menit lo, 15 menit gue. Iya. Bukan kita bareng-bareng. Enggak. Tadinya sempat mau bareng-bareng, tapi gue pikir jadinya nge-MC ntar. Betul. Iya, nggak diadu. Jadi nggak versus gitu Iya. ya. Iya. Udah deh, nanti kita cari tahu. Pemenangnya. Iya. Dapat apa? Sebenarnya udah ada ide, tapi gue nggak tahu. Baiknya jangan kita umumin di sini. Oh, lihat di sana aja. Iya, baiknya jangan. Nanti gue ceritain. Berbentuk hadiah atau bukan? Berbentuk prosesi. Sejauh ini ya, idenya sejauh ini berbentuk prosesi. Sulit diterka apa nih? Aduh, berbentuk prosesi. Iya. Untuk yang menang apa untuk yang kalah? Dua-duanya. Oh, prosesi menang ada, prosesi kalah ada. Betul. Sejauh ini itu idenya. Kecuali kita punya ide, tiba-tiba kita bilang kayak gini aja yuk gitu. Itu juga bisa sih. Iya. Gue juga belum tahu sih Iya. prosesinya apa karena belum di kemarin udah ada masalah yang botak sama gondrong Tapi kayaknya itu nggak asik. agak kurang ya. Gue bilang apapun hukuman dan hadiahnya itu harus di panggung saat itu juga. Betul. Jangan keluar-keluar. Iya. Iya, nggak asik soalnya. Gak asik. Dan orang yang kalau kita meneruskan hukuman kita di luar panggung itu, orang yang nonton nggak tahu konteksnya juga. Betul. Dan Ngapain ini orang gitu? kalau ditaruh di atas panggung, kan ada penyelesaian secara tontonan tuh ada start to finishnya di satu tontonan. Kan soalnya kan akan jadi tayangan ya, nggak tahu bakal tayang di mana. Tapi kan
orang gantung banget kalau misalkan penyelesaiannya di luar acara gitu. Iya. Kalau di dalam acara kan enak gitu, selesai gitu di situ. Iya. Tiket udah bisa dibeli di loket. Betul. Di loket sekarang udah masuk ke Harga normal, harga normal udah. Normal ya? Udah Udah harga normal. Betul. Ini acaranya hari Sabtu malam 19.30, tempatnya di Ancol. Iya. Ada 2 soalnya kampus UBM, hati-hati. Yang satu di? Lupa gue yang satu lagi di mana. Pokoknya ini yang di Ancol. Ini yang di Ancol. Benar, gue pernah lihat ini UBM yang mana kata Iya. gitu ya. Ini sebenarnya gedung pertunjukan pernah dipakai Erwin. Erwin, Bu. Bagus gedung pertunjukannya. Plot twist. Plot twist betul. Di plot twist ya. Iya, bagus Ya. itu gedung pertunjukan. Radit juga pernah kayaknya di sini. Radit pernah di UBM. Radit pernah di sini. Iya, emang bagus. Jadi Auditorium. bisa dibeli dari sekarang. Di UBM, Universitas Bung Marno. Iya. Iya. Ketua BMFH-nya dikasih duit 20 juta. Iya. Lucu banget. Lucu Sedang banget. tertidur di kamarnya, di kasurnya, gitu aja. Lucu banget tuh orang. Mencurigakan Iya. dia kenapa jadi ketua BEM. Nah itu. Tapi katanya 300 juta katanya sebenarnya cuma dijanjikan katanya. Bukannya baru- 20 juta. Tapi yang baru ke dia 20 juta terus Yang ngasih dibagi-bagi. polisi lagi. Iya ya. Iya. Oknum Oknum polisi. Tapi agak masuk sih. Agak masuk. Soalnya kan mereka ketemu Gibran. Kan konon untuk yang ngikutin politik. Geng Solo tuh dekat sama polisi. Oh. Jadi nyambung gitu kan. Oh ya masuk sih. Nyambung-nyambung gitu. Iya. Sah. Pembahasan aktus reus. Iya. Oke, sekali lagi kalau lo mau beli atau mau nonton Bold and Bald yang bakal ada di tanggal 18 Juli 2026, silakan lo beli langsung ke loket.com. Kalau lo pakai website ada loket.com. Kalau lo punya aplikasinya, nama aplikasinya Loket. Kita bisa ketemu berdua. Iya. Iya. Gue menang sih. Ya, Gue curiga gue menang. lo curiga. Kalau Iya. gue yakin. Iya deh, gue yakin deh. Gue yakin. Lo bisa memilih wajah komedi yang lo suka, Panji atau Abdel. Betul. Iya, karena gue juga bahkan warna aja udah ada pilihannya. Gue putih, Gue hitam. tahuan kan? Walaupun sekarang kita begini ya. Iya. Kebalikan. Kebalik kok ya. Iya. Iya, tapi gue tim Abdel itu tim putih. Gue tim hitam. Iya. Jadi kalau mau dukung gue pakai hitam ya. Kalau mau dukung gue pakai putih. Iya betul. Pakai hitam ya geng. Pakai Iya, hitam. pakai putih. Kita putihkan UBM. Iya. Kita hitam kan justru kebalik. Iya. Ini kalau misalkan pas dilihat langsung anjing putih lagi. Perasaan gue gak ada. Tapi kan kita di streaming. Yang di Oke. streaming juga bisa voting. Oke. Yang di streaming nggak ketahuan tuh. Oh, emang udah diumumin pasti di streaming? Streaming ya. Udah? Iya. Udah pasti ada di streaming ya. Iya. Kalau lo nggak kebagian tiketnya silakan di Iya. streaming. Tapi yang datang ke UBM Ancol hitam. Yang dukung gue hitam. Putih-putih. Hitam aja. Lo bawa putih jadi bikin Panji begitu keluar, putih semua. Atau kita bikin tinggal dong, aduh hitam lagi. Gitu. Aduh hitam lagi. Gitu. Itu Oke. geng. Putih ya, jangan hitam, putih. Kita putih lebih enak dilihatnya di suasana. Ini dongker. Zaman dulu banget. Navy blue. Iya. Navy blue. Oh iya lagi biru dongker ya. Makasih Panji. Sama-sama, Cing Abdel. Sehat terus. Abis ini kita salat Jumat bareng. Oh iya betul. Berangkat bareng ke Yes. Teratan ya. Yes. Iya. Jauh rumahnya soalnya. Oke lah kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.